Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iPod Podcast lagi. Teman-teman lagi dengerin aku, Aini Arifah. Dan buat yang baru dengerin iPod atau yang baru nemuin iPod Podcast, sekedar informasi, podcast ini bisa teman-teman dengerin setiap Senin dan Jumat di beberapa platform seperti Spotify, Google Podcast, Anchor, dan YouTube. Jadi teman-teman tinggal searching aja, tinggal ketik iPod Podcast, jadi nanti episodenya bakal muncul. Dan di podcast ini kita akan lebih banyak ngobrolin tentang masalah mental health, relationship, dan sosial. Jadi semuanya berdasarkan pengalaman yang aku alami dari beberapa orang-orang di sekitar aku juga, dan kita nanti bahas itu bareng-bareng buat ambil pelajaran. Dan buat teman-teman yang juga pengen kayak bercerita juga, sharing pengalaman juga, teman-teman bisa kirim audio atau video ke email aku dengan durasi maksimal 10 menit, karena ya bisa pakai durasi yang lebih panjang, tapi mungkin akan makan waktu juga gitu. Bukan berarti aku gak mau dengar atau baca ya, tapi ya biar lebih efektif, biar lebih banyak cerita yang bisa aku dengar juga gitu. Jadi maksimal 10 menit, inti dari ceritanya aja, ke alamat email aku tulis di description box, atau juga via DM juga bisa. Kalau emang gak mau bikin audio atau video, kalian bisa tinggal ketik via DM ke aku. Dan lagi-lagi aku pengen ngomong, ini self reminder, aku ngomong untuk diri aku sendiri. Aku tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Kita ngobrol bareng dan kita belajar bareng. Anyway, di episode hari ini kita akan ngobrolin tentang kedewasaan. Jadi sesuai dengan judulnya, seberapa tua jiwa kamu gitu. Aku kemarin udah lakuin beberapa searching juga. Aku nemuin beberapa kayak arti pengertian dari dewasa itu apa sih gitu. Dan aku nemuin banyak banget dari segala macam pandangan orang, sampai aku nemuin satu jawaban yang menurut aku paling bisa gampang dimengerti. Jadi dewasa itu adalah suatu tingkatan di mana seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi suatu hal. Jadi lebih dewasa itu jadi lebih bijaksana gitu. Dan itu bukan mengenai fungsi usia. Kadang ada orang yang usianya udah 50 tahun, 60 tahun, tapi gak tahu kenapa kelakuannya kayak orang puber. Jadi itu gak bisa disebut dewasa gitu. Baik lagi, karena dewasa itu bukan mengenai fungsi usia, tapi lebih kepada fungsi pengendaliannya. Jadi contohnya, seseorang yang dewasa, ketika dia punya keinginan untuk marah, sebenarnya dia bisa marah, tapi karena dia dewasa, cara pemikirannya dewasa, dia memilih untuk menahan amarahnya. Mungkin kayak pemikirannya jadi lebih panjang ke depan gitu loh. Mungkin dia merasa ketika dia marah akan ada suatu hal buruk yang lain yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi dia memilih untuk menahan amarahnya. Dan kemarin dalam searching aku juga nemuin pengertian dari dewasa itu apa, dari salah satu motivatornya Indonesia, Bapak Mario Teguh. Beliau menjelaskan gini, jadi dewasa itu berarti bersikap seperti orang yang usianya jauh di atas dia. Jadi kita misalkan aku hari ini sekarang aku 22 tahun. Jadi untuk bisa belajar jadi dewasa, punya pemikiran yang jauh lebih dewasa, aku harus bisa nyontoh sikap-sikap dari orang yang usianya di atas aku. Jadi bisa yang 25, 27, 30, dan seterusnya. Jadi intinya kita belajar bersikap seperti orang yang usianya di atas kita gitu. Dan aku juga nemuin beberapa poin-poin gitu yang bisa ngebantu kita buat belajar jadi dewasa semudah mungkin gitu. Dan aku juga pengen bahas poin-poin itu hari ini bareng teman-teman semua. Dan kita mulai aja kali ya. Poin pertama, menghadapi masalah. Jadi dari yang aku tahu, dari yang aku tangkap,
orang yang dewasa biasanya akan lebih teratur dalam menghadapi masalahnya, dalam masalah apapun itu. Kita kasih contoh masalah relationship deh. Misalnya dalam pertemanan atau hubungan, jadi cowok dan cewek gitu. Menurut aku, dari sudut pandang aku, orang dewasa biasanya akan cenderung ingin menyelesaikan masalahnya secepat mungkin. Jadi gak mau masalah itu berlarut-larut gitu loh. Misalnya dalam satu hubungan, cowok sama cewek nih, mereka ada masalah. Entah dua-duanya dewasa atau salah satunya dewasa, pasti di antara mereka akan ada keinginan untuk membicarakan masalah itu, kayak melakukan komunikasi dengan baik, terus kayak saling tukar pendapat dan nemuin satu solusi bareng-bareng gitu. Itu menurut aku. Jadi orang dewasa biasanya punya komunikasi yang baik. Jadi ketika ada masalah, mereka nggak mau melarut-larutkan masalah itu loh, kayak pengen cepat selesai, nemuin jalan keluar bareng-bareng. Ya mungkin ada beberapa orang juga yang memilih untuk kayak ninggalin masalah itu, biar deh waktu yang ngelupain gitu. Iya, waktu emang bisa ngelupain masalah itu. Sebenarnya waktu nggak nyelesain ya, tapi ngebuat kita lupa aja gitu sama masalah itu. Tapi menurut aku hasilnya, efeknya akan beda ketika kita milih untuk ngobrolin masalah itu, saling tukar pendapat, terus nemuin penyelesaiannya bareng-bareng, sama lebih memilih untuk pergi dari masalah itu atau lari dari masalah itu, hasilnya pasti bakal beda. Apalagi hubungan antara si A dan B yang sedang bermasalah tadi itu pasti juga nantinya akan berbeda ketika kita milih untuk membicarakannya atau malah lari dari masalah itu. Dan setiap kali aku ada masalah apapun itu, aku selalu ingatkan diri aku untuk nggak larut-larut dalam masalah itu. Maksudnya di sini adalah aku yakinin diri aku kalau setiap ada masalah, aku pasti bakal bisa nyelesain itu. Itu terus-terusan aku omongin sama diri aku sendiri. Setiap kali ada masalah, aku akan ingetin diri aku kalau, hey Nin gitu, Allah menciptakan masalah, Allah memberikan masalah kepada hambanya, tidak akan pernah melebihi dari kemampuan hambanya. Meski itu kedengarannya teori yang mudah banget diucapin, meski merealisasikannya sulit, tapi aku terus pengen nyoba diri aku buat mahamin kata-kata itu, biar aku jadi kayak kuat aja setiap kali ada masalah, itu jadi kata-kata penguat gitu. Di sini mungkin teman-teman punya 1 atau 2 teman yang biasa dijadiin teman curhat, ya pastinya ada lah ya. Aku pernah juga. Ya, setiap orang punya masalah. Aku pernah punya satu masalah dan aku curhat ke salah satu teman aku ini. Dan aku cerita panjang lebar, gini bla 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 bla. Setelah aku selesai cerita panjang lebar nih, terus teman aku bilang, iya, aku juga punya masalah nih gitu. Gini bla 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 bla. Sampai akhirnya kita saling berbagi cerita masing-masing gitu, masalah masing-masing. Dari situ lucu aja. Aku pikir cuma aku yang punya masalah. Kadang suka gitu ya. Kita ngerasa masalah kita paling berat, cuma kita yang punya masalah. Sebenarnya ya semua orang yang hidup punya masalah gitu loh. Semua yang hidup akan dihadapkan dengan serba-serbi masalah. Ya kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup gitu. Jadi mulai dari yang tingkatnya rendah sampai yang paling berat, ya setiap orang pasti punya 1 atau 2 part yang bisa kita bilang menyedihkan dalam hidupnya gitu. Dan sadar atau enggak, masalah yang sempat aku pikir berat pada masa lalu, wah aku nggak bisa nih, wah ini terlalu berat gitu, aku nggak bisa gitu kan, ternyata udah lewat gitu. Masalah yang berat kemarin ternyata udah jadi masa lalu. Atau bahkan kalau kita inget di masa sekarang, itu bisa jadi bahan yang buat ketawa gitu, kayak bahan lawakan gitu. Dan untuk kita di masa depan, di masa kini dan di masa depan, untuk yang akan menghadapi masalah lagi, aku cukup ingetin diri aku, dan teman-teman mungkin juga bisa ngelakuin hal yang sama. Ingetin diri sendiri bahwa kita pernah merasakan kegalauan, kita pernah merasakan masalah yang sama di masa lalu, dan buktinya kita baik-baik aja sekarang. Kita bisa ngelewatin itu gitu. Dan kalaupun nanti ada masalah yang lebih besar daripada masa lalu, ya setidaknya aku udah punya kayak sikap atau reaction yang pernah aku lakuin di masa lalu dalam menghadapi masalah
yang mungkin gak seberapa dari masalah yang akan datang, tapi setidaknya aku udah punya gambaran gitu, kayak aku udah pernah latihan ngadepin masalah. Jadi kita juga akan baik-baik aja dengan masalah apapun yang akan terjadi nantinya. Jadi stay positive, fighting. Poin kedua, jadi pribadi yang mandiri. Jadi untuk teman-teman yang baru dengerin iPod Podcast, di episode kemarin tuh kita udah ngobrol tentang belajar untuk cinta sama diri sendiri. Dimulai dari menghargai diri sendiri dan bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan aku pikir yang kita obrolin kemarin juga masuk sih ke poin kedua ini. Jadi buat teman-teman yang baru nemuin iPod atau baru dengerin episode ini, alangkah baiknya kalian bisa dengerin juga episode 1 dan 2. Enggak, biar nyambung aja gitu sama poin kedua ini gitu. Jadi mandiri di sini berarti menurut aku percaya sama diri sendiri, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Apapun yang harus kita hadapi, ya kita harus hadapi gitu. Hidup bukan tentang harus bergantung terus dengan orang lain. Bahkan seorang anak aja yang mulai dewasa, mereka akan mulai berpikir untuk balas budi sama orang tuanya gitu. Emang bergantung gak selamanya salah, tapi kita juga harus punya bagian sendiri buat hidup kita. Kita terus lakuin hal positif, harus tetap. Jangan buang-buang waktu. Karena aku sendiri, aku tipe orang yang suka ngulur-ngulur waktu. Dan suka kesel sendiri gitu. Kayak esokan harinya aku bakal mikir, kenapa sih kemarin aku harus sesantai itu gitu. Buat kesel diri sendiri sebenarnya. Jangan takut buat tunjukin siapa diri kita. Sekali lagi, kita unik dengan cara kita sendiri, gak apa-apa gitu. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Speak yourself, tunjukin siapa diri kamu. I will love myself and love yourself gitu. Dan lanjut ke poin ketiga, ambil keputusan sendiri. Jadi kita harus belajar buat nentuin pilihan untuk hidup kita sendiri. Mulai dari berhenti menghidupkan mimpi orang lain dan mulai memperjuangkan mimpi kita sendiri. Menurut aku, dalam hidup itu, keputusan hanya akan bernilai 2 hal, baik dan buruk. Jadi gak ada yang namanya keputusan yang sedang-sedang aja gitu. Yang aku tahu yang sedang-sedang aja cuma lagu dangdut, yang sedang-sedang saja gitu. Jadi mulai sekarang, kita harus coba mikirin masa depan tuh mau jadi apa dan akan seperti apa gitu. Selagi muda, coba lakuin hal yang positif. Ya aku emang gak selalu ngelakuin hal positif. Ada juga hal gila yang sering aku lakuin. Tapi coba buat ngurangin intensitasnya itu. Intensitas hal gila dan negatifnya coba buat kurangin dan lakuin hal yang positif lebih banyak. Ya elah Nin gitu, masih muda, kita tuh nikmati aja hidup ya. Mohon maaf, tolong bedakan antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Ya mau percaya atau enggak, keputusan kita hari ini, apapun keputusan yang kita lakukan hari ini, itu akan berpengaruh dengan masa depan kita. Lanjut ke poin ke berapa deh? 4. Introspeksi diri. Jadi seperti yang sudah-sudah, teori ini nyatanya mudah sekali diucapkan tapi sulit diterapkan. Aku yakin teman-teman di sini juga pernah ada di titik seperti aku. Aku ngerasa aku udah hidup selama ini, udah 22 tahun aku hidup, tapi kok gini-gini aja gitu. Apa nih yang udah aku lakuin buat hidup aku, buat agama aku, buat negara aku, atau bahkan buat orang-orang sekitar aku, buat orang tua, adik, teman, ya orang-orang sekitar kita gitu yang kita sayang. Tapi untuk beberapa orang yang punya pemikiran yang sama, ada sebagian yang akhirnya do something, ngelakuin sesuatu gitu. Tapi ada beberapa lainnya juga yang milih buat tidur aja lagi gitu loh. Mungkin bukan yang nggak mau berubah, tapi lebih kepada bingung gitu, harus apa dan mulainya dari mana. Dan aku biasanya aku buat list gitu loh tentang kebiasaan buruk aku. Jadi aku tulis beberapa kebiasaan buruk yang sering aku lakuin. Aku tempel di tembok atau di belakang pintu. Tapi sebenarnya kadang juga banyak yang gak ditulis juga, tapi cuma aku inget gitu loh. Jadi setiap pagi, setiap aku bangun tidur, aku bakal nyoba buat ngurangin intensitas kebiasaan buruk itu satu persatu. Jadi contohnya apa ya? Setiap bangun tidur, aku biasanya langsung ke kamar mandi kan, terus ninggalin kamar tidur yang amburadul, yang berantakan itu. Dan aku pikir itu
itu kebiasaan yang buruk. Jadi aku mulai buat belajar ngubah itu. Jadi setiap kali aku bangun tidur, jadi aku mulai dari ngebersihin kamar tidur dulu. Aku ngerapin ranjang, ngebuka jendela, matiin kipas, matiin lampu, baru setelah itu ke kamar mandi. Simple sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil itu dan coba buat konsisten dengan itu. Teman-teman juga mungkin bisa ngelakuin hal yang sama. Coba buat list-list kebiasaan buruk atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakuin di masa lalu. Mulai untuk ngubah itu satu persatu. Kalau ada kesalahan yang menyangkut perasaan orang lain, jangan ragu buat cepat-cepat minta maaf. Dan mungkin ada kesalahan juga yang pernah dilakuin diri sendiri terhadap diri sendiri, atau yang dilakuin orang lain terhadap kita. Coba buat maafin itu. Coba belajar buat berdamai sama diri sendiri. Menurut aku itu sehat sih, daripada kita mengutuk diri sendiri terus menerus. Lebih baik ya maafin diri sendiri, maafin orang lain, dan coba buat minta maaf sama orang lain yang mungkin sempat kita sakitin. Next, poin ke-5, sering diskusi terbuka. Jadi karena ya aku pikir dari diskusi atau bertukar pengalaman, kita bisa dapat banyak pelajaran gitu loh. Belajar dari pengalaman orang lain, dari bagaimana mereka menghadapi suatu masalah, sudut pandang mereka terhadap suatu masalah itu seperti apa. Dan itu ngebuat aku punya kayak banyak referensi sikap atau reaksi kalau nantinya pengalaman yang pernah orang lain itu alami juga terjadi ke aku. Jadi aku kayak punya pandangan harus ngapain gitu loh ketika aku punya pengalaman yang sama. Dan aku termasuk orang yang suka diskusi. Dan sampai sekarang pun aku masih baru nemuin 2 orang yang aku pikir enak diajak ngomong panjang lebar gitu. Karena aku seneng aja gitu ngeliat orang mereka nunjukin sudut pandangnya mereka terhadap suatu hal yang mungkin sudut pandang itu belum pernah belum pernah terfikirkan oleh aku sebelumnya. Jadi kayak aku punya pelajaran baru gitu loh. Dan mungkin itu juga alasan kenapa aku selalu kayak punya kriteria calon suami yang dia suka diskusi. Jadi aku pengen punya teman ngobrol 24 jam nonstop gitu loh. Oke, kenapa jadi ngomongin bahas calon suami ya? Lanjut ke poin ke-6. Ubah kebiasaan buruk. Udah dibahas juga tadi ya. Jadi coba untuk lebih menekankan kapasitas kebiasaan buruk kita. Belajar buat gak ngurang-ngurangin waktu yang bermanfaat yang kita punya ini. Jadi coba kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Berkarya kah? Ngapain gitu di masa-masa sekarang yang orang banyak yang mengisolasi di rumah, yang ada beberapa kota-kota juga yang melakukan lockdown. Ya kenapa enggak kegiatan kita yang di rumah aja ini, kengangguran kita ini bisa ngasilin sesuatu yang bermanfaat. Dan aku pikir semoga iPod ini juga ngasih manfaat ya. Lanjut ke episode. Lanjut ke poin ke-7. Kurangi mengeluh. Emang orang dewasa gak boleh ngeluh ya? Bukan gak boleh, aku bilangnya kan kurangi. Bukan gak boleh, kurangi mengeluh. Ya orang dewasa juga boleh lelah. Orang dewasa juga sering bosan, atau bahkan orang dewasa juga boleh nangis. Tapi gimana caranya agar kita gak lebih sering ngeluh gitu loh. Karena menurut aku mengeluh itu lebih dekat dengan tidak menyukai keadaan, ya gak sih? Mengeluh artinya perasaan yang gak menyukai keadaan yang sedang terjadi sekarang, atau bisa dibilang kurang bersyukur dengan keadaan yang ada. Benar gak sih? Teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda dengan aku bisa hubungi aku atau komen di bawah. Jadi ayo belajar untuk berdamai dengan keadaan. Apapun yang terjadi, tetap semangat dan tetap positif aja gitu. Ya itu gampang banget ngomongnya. Iya, aku pun sama. Aku juga bukan orang yang berdamai banget sama keadaan. Aku bilang kan kita harus belajar bareng. Ini suatu hal yang positif ya, kenapa enggak kalau kita coba gitu. Dan menurut aku cara efektif untuk mengurangi ngeluh mungkin dengan cara kita mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sih. Dan
menurut aku ya, dari semua cara yang bisa ngebuat kita nyaman dengan diri sendiri ataupun keadaan, ya cara dengan dekat dengan Allah, juga sholat, berzikir, bersolawat, dan ibadah-ibadah lainnya, menurut aku akan jadi cara yang paling efektif buat hidup kita lebih nyaman, lebih tenang, easy going aja, karena kita kayak masrahin hidup kita sama Allah gitu. Dan ya sekalinya kita berpasrah kepada Allah, itu gak bakal bikin kita kecewa dan rugi gitu loh. Lanjut ke poin ke-8. Tentukan prioritas. Jadi sebenarnya nentuin prioritas itu gak gampang. Setidaknya itu yang aku alami. Tapi sekalipun gak gampang, kita harus nentuin prioritas kita. Hidup kita itu mau apa, tujuannya apa gitu. Mulai tentuin apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Fokus pada tujuan atau goals yang pengen kita capai. Jadi tentuin mana target yang harus dicapai lebih dulu gitu. Bikin aja to-do list. Aku biasa nulis semua hal yang ingin aku lakuin. Misalnya iPod ini sebenarnya udah aku masukin list beberapa tahun kemarin, tapi baru terrealisasi tahun ini. Nggak apa-apa, selaginya itu masih bisa terrealisasi, nggak apa-apa meskipun itu berjalan pelan-pelan dan lambat banget. Terus lakuin hal-hal yang udah kita tulis tadi itu. Dan setelah kita lakuin, coba lakuin evaluasi. Jadi yang udah kita kerjain, langkah-langkah yang udah kita lakukan, itu udah sesuai nggak sama to-do list kita, atau itu relevan nggak buat bikin goals kita kecapai gitu. Lakuin manajemen waktu yang baik. Kadang aku juga lakuin itu. Jadi aku pagi itu bikin list gitu ya. Pagi aku harus ini dan ini. Aku siangnya harus gini, makannya harus gini. Atau bahkan kayak makan snack-snack atau makan instan, itu aku juga list gitu loh. Kayak mie aku harus makan seminggu berapa kali gitu, atau sebulan berapa kali gitu. Ya waktu terus berjalan, kita gak bisa buang-buang waktu. Dan aku pikir aku tipe orang yang terlalu rapi ya, atau cuma pikiran aku aja atau cuma sugesti aku aja. Dan aku kayak terstruktur gitu loh, aku harus gini gitu ya, beginilah aku. Lanjut ke poin ke-9, peduli kepada orang lain. Jadi biasanya semakin dewasa, pemikiran kita tuh biasanya akan mulai kepecah. Jadi bukan lagi hidup untuk diri sendiri gitu loh, tapi bertambah lagi yaitu hidup untuk orang lain. Jadi mulai deh ada pemikiran kayak gimana ya caranya agar bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar gitu. Dan ngomongin orang-orang yang peduli kepada orang lain, aku jadi inget pahlawan-pahlawan medisnya Indonesia atau bahkan dunia, tim pahlawan medisnya COVID-19. Aku sedih dengar kabar Indonesia yang mulai lebih nggak kondusif lagi gara-gara virus COVID-19 ini. Mulai ada banyak tim medis yang tertular juga virus ini. Dan kagumnya aku dan bikin bangganya aku adalah, ya tim medis itu bisa milih buat mereka pulang aja gitu. Mereka bisa milih buat nggak mau ngobatin kita yang tertular. Ya lebih milih buat mengisolasi diri aja biar nggak tertular gitu kan. Tapi mereka tetap milih buat stay di rumah sakit dan ngobatin kita yang tertular dengan resiko tertular yang jauh lebih tinggi, karena mereka harus berhadapan dengan virus ini setiap harinya, setiap detiknya gitu. Bahkan mereka ngorbanin diri mereka sendiri dan keluarga. Ya kalau sekarang mereka dibilang pahlawan Indonesia, ya aku setuju gitu. Dengan bangga aku bilang, iya Pak, Bu, bapak-bapak dan ibu-ibu tim medis dan rekan-rekannya, ya kalian pahlawan gitu. Terima kasih karena udah jaga Indonesia, udah jaga kita semua, udah jaga dunia. Dan aku harap ya kepedulian kalian terhadap sesama ini bakal diganti sama pahala yang berlipat-lipat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa aku jadi emosional sekali? Next, lanjut deh ya ke poin ke-10. Terima kritik dan saran. Jadi balik lagi, kritik dan saran emang seringnya nyakitin, apalagi orang-orang yang memang ngasih kritik dan sarannya pakai bahasa yang agak ngegas. Tapi gak apa-apa, anggap aja kritik dan saran itu jadi obat
obat emang pahit tapi menyembuhkan. Kita bisa jadiin kritik dan saran apapun itu sebagai introspeksi. Kadang aku ngerasa gini nih, kenapa sih orang banyak banget yang ngomongin jelek tentang aku gitu. Terus ada teman aku yang bilang, nggak apa-apa gitu, coba aja perhatiin lagi. Kalau cuma 1-2 orang yang ngomongin kamu jelek, mungkin itu masalahnya ada di orang itu gitu. Tapi ketika banyak orang yang ngomongin kamu, lebih banyak orang yang ngomongin kamu jelek, itu artinya kamu perlu introspeksi. Kenapa bisa orang sebanyak itu nilai kamu buruk gitu. Kamu perlu evaluasi dari diri kamu. Jangan-jangan ya apa yang mereka omongin itu benar gitu. Dan sekali lagi menurut aku, dewasa itu bukan tentang bukan tentang 10 poin itu aja. Kita bisa tambahin 1 poin lagi, yaitu tentang jaga lisan sih. Aku semakin dewasa semakin ngerti kalau lisan itu bahaya banget. Aku mulai ngerti bahwa dalam berkata-kata yang terpenting bukan apa yang kita katakan, tapi tentang bagaimana cara untuk mengatakannya. Tapi ya gimana ya, namanya juga belajar ya, gak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Kita coba buat belajar dari beberapa poin yang kita bahas hari ini. Tetap lakuin yang terbaik, tetap lakuin progres dan terus berproses. Dan ya, kita emang bukan manusia sempurna, tapi kita bisa milih buat jadi manusia yang bukan pada umumnya. Terima kasih sudah mendengarkan iPod hari ini. Aku Aini, suara iPod. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya teman-teman semua.